Dengarkan dulu ini. Saya mendapatkan berita ini, katanya Bu Fitri, ini biar Bu Fitri nanti yang memberikan klarifikasi karena ini sudah ada di media, jadi wajar kita mempertanyakan. Katanya Bu Fitri ini bertemu dengan jaksa bernama Dona itu, kemudian mencairkan berapa tadi? 260 miliar. Itu Saya ada feed di gini, Mister Z. ya Saya gimana kan sih? ada feed. Saya ada tadi juga media di kantor saya banyak. Saya Hmm, kan kata si terdakwa Nikita ini saya berfoto sama JPU gitu kan. Si hmm, terdakwa ini kan menuntut perdata pelapor Reza Gladys 244 miliar kan. hmm. Nah, kalau ada saya berfoto dengan jaksa yang dituduhkan sama si terdakwa Nikita Mirjani ini, 244 miliar saya kasih ke yang punya foto itu. Sini, Hmm, jangan nanya tuh, saya uangnya ada apa enggak, fotonya dulu ada apa enggak, bawa sini. Simple. tuh. Kalau 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 si terdakwa dan gerombolannya ini membuat berita konyol, ya saya lawan juga dengan kekonyolan. Kalau memang ada foto saya dengan Ibu JPU yang saya kagumi itu, saya kasih 244 miliar. Simple. Tuh. Saya kenal enggak, tahu enggak. Walaupun saya kagum ya dengan beliau karena mungkin eh, beliau ini pada JPU ini tahan ya untuk Bully. berhadapan dengan pembuli dan dibully gitu. Makanya saya kagum banget. Nah, sekarang nggak usah repot-repot. Kalau memang ada itu foto, bawa ke Mister Z, nanti saya kasih 244 miliar Mister Z. Baik, saya akan buktikan ya teman-teman. Saya akan buktikan bahwa Bu Fitri berfoto. Saya akan buktikan. Iya, Lihat kamera saya. tuh, berfoto Misternya cair. Cair. 244 miliar. Ya, oke. Saya sudah buktikan ya. Saya sudah buktikan. Ya, Silakan teman-teman. Goreng-goreng juga boleh. Ya, boleh saja. Ya, boleh saja. boleh, boleh silakan, bebas. Silakan digoreng. Ya. Jadi begini teman-teman. Itu viral. Pernyataan itu sangat aneh. Makanya Bu Fitri berani ngomong begini ini artinya apa? Silahkan dibuktikan dong kalau pernah foto sama Bu Dona, ya kan? Iya, Ya nggak? betul, simple. Hmm. Makanya kayak misalnya judul 1 triliun deh saya kasih. Kalau misalnya saya terbukti melakukan bisnis judul 1 triliun, Nah, nih buktikan mm, kalau saya suami saya gitu terlibat dengan judul itu 1 triliun, tapi kalau saya bisa membuktikan kalau si terdakwa ini kita ini kasusnya masih nyangkut sebagai bintang iklan judul itu benar. Nah, kita harus tanya, kalau saya punya judul dia kan mm. berkawan sama saya, ngapain dia iklanin judul orang lain? Judul saya dulu saya suruh promoin sama dia, ya nggak Mister Ji? Nah, Simple. betul betul betul. Ngapain dia harus Simple. ngiklanin judul orang lain? Saya aja bayar dia, udah Mm, iklanin aja ini. Dia tahu persis kerjaan saya mm, apa, dia tahu persis apa yang saya lakukan. Tapi ya karena ya. saking memang nggak ada bahan lagi, mereka berpikir mungkin dengan begitu tuh saya itu kesel marah ya. Nggak ada Mister Ji. Mm, Karena mm, ya saya udah membuka sayembara, mempersilahkan membuat laporan masyarakat gitu. Daripada sekarang saya pikir tadi saya banyak media, kalian itu ngejudol-judolin orang ya. Sebetulnya di Indonesia itu tahu gitu siapa yang punya judul. Mereka bangga kok punya judul, ya nggak? Daripada kayak terdakwa ini jadi pemeras, ya sudah mau ngapain itu. Sekarang kalau saya gituin kan marah lagi, ya nggak, kesel lagi gitu. Tapi kalau misalnya saya dijudol-judolin, saya kasih 1 triliun tuh. Kalau ada foto sama Ibu JPU 244 miliar. Nah, coba mm. kurang apa saya baiknya ngasih saya bara. Bodoh. Tapi Ayo sebetulnya teman-teman, Mister J ya, silakan Bu.
Ya, Kalau analisa saya ya, apa yang dilakukan si terdakwa ini hanya ingin membuat berita. Karena kalau udah sebut nama saya, kayak urusan jaket aja tiap hari seminggu yang dibahas itu melulu. Sekarang saya kasih sayembara foto sama Ibu Dona. Gunanya apa sih? Gunanya apa buat buat keselamatan atau kemenangan si terdakwa ini apa? Kan nggak ada. Kalau saya mah senang, saya malah ledek-ledekin aja. Tapi kan dia jadi cari musuh kan, maksudnya dia jadi terlihat panik. Mungkin itu menurut saya ya, Mister Ji, pendapat saya nih. Mungkin si terdakwa berpikir kalau mengintimidasi JPU dan lain-lain, katanya sebulan dia udah ditersangka. Dari mana sebulan sih? Kan itu kalau nggak salah 3 bulan dia baru tadi ditahan, sudah ya. dijelaskan sama Joki tadi. Padahal setahu saya ada tuh orang yang kasus memeras langsung ditangkap, langsung ditahan loh, diperiksa langsung Ada, di, ya kan? Si terdakwa ya, ini, aduh, ngadi-ngadi. Pokoknya apapun merasa ujaran, apapun statement dia yang ngawur, saya Fitri Salhuteru akan meluruskan. Dah, nggak no debat. Sekali dia sebut nama saya, apalagi nama saya disebut di depan hakim yang mulia, saya akan sebut nama dia sampai saya puas. Nah, jangan kesel kalian. boleh dong, boleh. Ah, boleh lah kan kalau kalau sekarang kan kemarin Pak Saksi Ahli mengatakan bahwa bullying itu terjadi dari yang besar ke yang kecil gitu kan. Dari orang yang berbadan Mm-mm. besar ke badan kecil. Begitu JPU-nya bertanya tentang follower, nah dia kan tak tahu tuh follower dia lebih besar, Dokter Reza lebih kecil, dia langsung menyalahkan. Enggak, kita sama-sama, ya orang juga tahu. Nah, kalau saya nggak begitu nih, saya sedikit ke saksi ahli mengatakan ya saya follower saya lebih kecil dari si terdakwa Niki, tapi saya nggak bisa dibully dia. Ya saya injak dia lah, Hmm, emang dia siapa? Tapi kalau ya. orang-orang bisa dibully sama dia, ya saya emang enggak, Mister G. Udah cukup. Saya diam dan saya mencontohkan ke semuanya bahwa bullying itu nggak boleh dinormalisasi. Lawan. Ya nggak, Mbak Ani? Silakan Bu Ani jawab. Mbak Ani tuh yang nyuruh saya lawan juga kan. Menyala Mbak Fitri. Kemarin-kemarin kemana aja? Kok baru sekarang menyala? Nanti kalau Diam-diam dia baik keluar kemarin. dikasih, nih kata si ini nih, nanti kalau kalau dia keluar dikasih lihat foto Nepo sama Dona. Bodoh. Ngapain nunggu terus di Ngapain penjara dulu nanti baru ngeliatin keluar foto. penjara Sekarang dulu? mah bodoh. Ini Bodoh, follower dia ini kayak begini bodoh. semua. Bodoh. Semuanya, Zaman sekarang bullying semuanya. bukan karena kedudukan. Ah, bener ini. Jadi prosesnya Nikita Mirzani ini ya untuk mencari keuntungan ngikutin para dokter-dokter itu mereview-review produknya, dia jadi speakernya. Tapi speaker ini mencari keuntungan, mendapatkan keuntungan. Katanya mereview-review demi masyarakat. Kalau demi masyarakat saya dukung 100%. Tapi faktanya, nih dari contoh-contoh saksi-saksi aja soalnya SS menerima 350 masuknya ke apa ke pembantunya, rekening pembantunya. Kenapa nggak masuk dia? Karena dia tahu bahwa duit itu bukan duit halal. Contohnya ke Devina minta 15 miliar. Pertamanya juga gitu, diancam-ancam, ditakut-takuti akan dilaporkan. Tapi setelah dia menyerah, tidak mampu memberikan uang, tapi kenapa tidak melaporkan? Dan disitulah yang dinamakan bukti-bukti yang menguatkan dari kasus ini, yang artinya Nikita Mirzani ini melakukan hal-hal seperti ini bukan cuma hari ini dengan Reza Gladys, tapi sudah ada contohnya. Menghina dulu, keluar-keluar dulu di media sosial, nekan-nekan dulu, ngancam-ngancam dulu, agar si
si korban ini mendekat. Setelah mendekat, nah itu dapatnya di situ minta uang. Jadi bukan cuma hari ini nih kelakuannya, perbuatannya yang dilakukan oleh kepada orang lain, tapi sudah berkali-kali. Bahkan di persidangan di situ ada perkataan bahwa sudah menerima 2M dari Dokter Richard. Artinya sudah dari 2M itu rasanya sedap, enak karena cuma jual air liur dapat miliaran. Jadi keenakan lagi dan lagi. Itu lanjut. Ketagihan ya, maksudnya ketagihan gitu. Tagihan sedap, gurih gitu loh. Lanjut yang Oke. lain. Oke, ini saya mau kasih Sela. Sela, kamu sudah selesai belum pekerjaanmu, Sela? Silahkan yang prat-prat, diperbanyak prat-pratnya ya. Apa? Apa itu? Apa Kamu Mister dengar nggak Ji? pembicaraan itu? Aku denger. Aku tuh lagi Silakan baca katakan typingnya sesuatu. lah. Gini, Kak Fitri, gini mereka ini kan maunya itu Kak Fitri itu marah-marah sama Om Deddy gitu loh, Om Deddy Kebuzer gitu. Karena kan dari YouTube-nya Om Deddy bawa konten itu ituin judul gitu. Maunya mereka tuh Kak Fitri marah sama Om Deddy gitu loh. Nggak Om perlu jadi Deddy orang yang yang menuduh. Begini, Fitri. iya. Sela. Begini ya, orang yang menuduh itulah orang yang membuktikan. Lah ngapain Bu Fitri mau marah? Biarin aja dia buktikan, saya tungguin. Kan begitu Bu Fitri. Tuh kan, karena Bu Fitri langsung ini karena dibilangin prat-prat sih. Bu Fitri ada tamu kali. Oke. Oke, saya undang ya. Saya undang Bu Dokter Janet itu sebenarnya nonton di sini, tapi kenapa ya dia nggak mau naik di tempat saya ya? Ya, kenapa? Ada sentimen apa Dokter Janet itu sama saya sebenarnya itu? Tadi komen di bawah Mister itu Dokter Nggak, Janet. aku tuh nggak Sunai. kompor. Nah, dulu ya, diemin dulu. Aku nggak kompor. Kan kalian sendiri yang minta kayak gitu. Nah, aku sampaikan tuh sama Kak Fitri. Mau Kak Fitrinya ada di sini. Kayak kalian bilang, Kak Fitri foto sama Ibu JPU. Padahal itu bukan Ibu JPU. Padahal mah asistennya Bu Fitri. Kalian aja masih kekeh ngikutin aja mulutnya si NM. Aneh kalian tuh. Dikasih fakta, Oke. dikasih kebenaran, tapi kaliannya masih aja keke. Yang on tuh kalian, ngerti nggak? Oke. Putus. Itu Kak Fitri mau naik lagi tuh Mister Ji. Ya, Bu Siti saya turunkan dulu ya Bu Siti ya. Bu Siti. Siap, Halo siap. Bu. Gak apa-apa, gantian aku ini di bawah. Ya. Ya. Oke. Oke. Coba teman-teman disapa itu ada Bu Dona. Ayo disapa. Selamat malam Halo Bu Kak Dona. Nana. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Mr. Z yang ganteng, teman-teman yang cantik semua. Bu Fitri, saya malah kaget kenapa Fitri yang turun. Itu ada Dokter Janet juga itu Mr. Z. Saya Baru barusan judul nepos langsung kabur. Internet di Indonesia tuh nggak kayak di negeri orang ya. Indonesia tuh internetnya kadang-kadang putus, suaranya hilang, kadang ada. Siapa bilang Bu Fitri turun? Bu Fitri itu memang begitu, bisa ada, bisa tiada. Itu suruh, nah itu putus naik katanya tuh. Enggak, dia masih ada di atas kok, tenang aja. Putus tadi. Itu putus kayak itu Kak Fitri typing Mister Ji, naikin coba. Udah. Itu beliau memang begitu. Bu Nona kemarin sudah melihat secara langsung ya, bahwa masih saja juga sebenarnya ya, ada sikap-sikap terdakwa yang ramai diperbincangkan di ini. Apakah itu tidak memberatkan terdakwa nanti, Bu Nona? siap Mr. Z. Ini juga yang semalam juga kita bahas di roomnya siapa semalam itu ya? Oh, Bang Raffi ya. Nah, waktu itu mungkin Mr. Z sudah tidur-tidur tuh. Sudah malam sekali itu. Nah, jadi saya sempat sudah sampaikan, memang ada beberapa pendapat ya, Bang Leon juga sampaikan pendapat juga berbeda tentang sikapnya
eh, terdakwa Nikita ya. Kalau dari saya itu, Mr. Z, saya lihat ini bagian dari strategi. Bagian dari strateginya Nikita, dia memframing bahwa memang dia punya sikap yang kecenderungan atau ya ini ya terindikasi memang contempt of court. Apalagi kalau kita orang hukum kan kita tahu bahwa badan peradilan atau badan persidangan itu adalah satu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat sangat mulia. Karena disitulah negara memberi fasilitas kepada masyarakat untuk mencari keadilan. Nah, tapi dicoreng mukanya oleh sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, sikap yang tidak terpuji ini biasanya sangat tidak lumrah dilakukan oleh orang yang sedang di kursi pesakitan. Nah, kemudian saya lihat kok ada pembiaran dari penasehat hukumnya juga tidak memberikan nasihat. Namanya penasehat hukum kan harus mengarahkan kliennya kan. Nah, tapi tidak ada diarahkan juga dengan baik. Maka saya mengartikan ini adalah suatu strategi. Strategi apa? Strategi memframing supaya nanti pada saat di akhir ya, besok ini kan sidang penuntutan ya. Penuntutan itu kalau sudah ada framing bahwa ini nih dia ngejek, dia berusaha untuk memancing emosi dari jaksa, maka nanti kalau jaksa mengeluarkan tuntutan, maka tuntutan itu adalah hasil dari emosi, bukan objektif terhadap fakta peradilan. Nah, dia mau memframing itu kepada masyarakat yang memang awam hukum. Mereka tidak tahu bahwa namanya jaksa, hakim, siapapun itu yang punya kuasa, punya otoritas dalam persidangan, itu tidak ada pengaruhnya, tidak terpengaruh oleh pandangan publik, sikap terdakwa. Dan saya rasa persidangan yang berjalan ini sudah cukup lembek sekali, sudah cukup lembek terhadap sikapnya Nikita. Kalau di persidangan lain kemungkinan dia sudah diusir. Kemungkinan besar ya, hakim itu punya kuasa dan otoritas untuk mengusir terdakwa dan bisa diwakili oleh penasehat hukumnya. Kalau memang punya indikasi bahwa dia sudah contempt of court. Dan itu kan ada pasalnya 207 ya kalau tidak salah saya kasih ke Mr. C waktu itu ya. Ya, Itu. betul. Dan itu ada tahapannya, apalagi kalau penghinaan terhadap institusinya yang di dalamnya adalah perangkat penegak hukum. Nah, JPU itu adalah perangkat penegak hukum. Nah, ini juga sekalian saya kasih edukasi sedikit buat penganut atau penyembah Nikita Mirzani ya. Saya bilang JPU itu bukan pembela pelapor, tapi dia pembela undang-undang. Ya, jadi dia duduk di situ bukan sedang membela Dr. Reza, tapi dia membela dan menegakkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Siapapun itu yang melakukan, siapapun itu yang melaporkan, maka akan ditindak. Mereka bagian dari penegak hukum. Jadi mereka bukan, karena ini peradilan pidana, bukan perdata. Kalau perdata itu subjek hukum versus subjek hukum, warga negara versus warga negara. Subjek hukum itu bisa perorangan, reh person, atau juga bisa badan hukum. Gitu ya. Person atau reh person, badan hukum atau perseorangan. Itu kalau perdata. Tapi kalau pidana yang kalian lawan, JPU itu adalah negara. Mereka mewakili negara. Gitu ya. Jadi kalau yang dituding-tuding sama Nikita itu adalah penegak hukum, itu yang dia ejek-ejek selama persidangan adalah negara diwakili oleh penegak hukumnya. Jadi itu hati-hati. Jadi kalau misalnya nanti saya sudah yakin penuntutan ya, kayak kemarin ya, kita sudah kasih prediksi lah. Prediksi pasti di bawah 15, di atas 10. Dan yang pasti ketok palu atau vonis itu di bawah 10, di atas 5. Yakin akan terjadi seperti itu. Itu prediksi saya sekalian, Mr. Z. Demikian. Wow. teman-teman. Wow, keren. Itu prediksi itu. Prediksi. Tapi bener sih, sepakat tuh prediksinya bagus, Mbak Nona. Coba kalau prediksinya Bu Fitri.
Iya, sepakat dengan Mbak Nona. Saya melihat ada Hmm. penekanan, jadi nanti pun kalau ada tuntutan dari JPU, nanti apa ya, pendukung-pendukungnya pasti mengatakan itu atas tekanan, atas kekesalan, atas bla 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 bla. Nggak melihat lagi bahwa memang tuntutannya memang segitu gitu loh. Basi, makanya ini yang harus kita suarakan terus. Apapun nanti tuntutan yang diberikan oleh JPU itu memang udah sesuai dengan yang harus dituntut, bukan atas dasar tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah ada penekanan dan lain-lain, Mister Z. Sepakat saya sama Mbak Nona. O- Sengaja Oke, dia begitu. oke, teman-teman, saya buat narasi dulu ya. Jadi teman-teman, ini fakta loh ya, ini fakta ya. Mau tulis pret, tulis pret, mau pret, sudah nggak peduli saya. Jadi teman-teman, terkait dengan eh, pasal 369 itu ya, pasal 369 itu tuntutan apa ancaman hukumannya 4 tahun. 369 ya, 369. Tetapi di Undang-Undang ITE pasal 27B itu ancamannya 6 tahun. Oke. Kalau dikumulasikan ke tindak pidana pencucian uang ya, itu ancaman hukumannya 20 tahun. Ini ancaman hukumannya. Nah, saya melihat dari berlangsungnya persidangan ya, berlangsungnya persidangan. Pada saat persidangan itu kan penuh drama dari awal hingga akhir. Udah, dari awal hingga akhir. Artinya apa? Jaksa melihat dong, karena jaksa itu benar tadi disampaikan Bu Nona, jaksa itu mewakili negara. Kalian mau apa saja, kalian nggak mewakili siapa-siapa. Yang mewakili negara adalah jaksa penuntut umum. Kalau jaksa penuntut umum ya bahasanya direndahkan seperti itu, jaksa itu juga manusia juga. Dia bisa melakukan hal-hal yang normatif menurut undang-undang. Artinya apa? Kalau tuntutannya maksimal, maka seperti yang terjadi, Fadel Bajideh itu dituntut 12 tahun. Vonisnya Vonisnya 9 tahun, hanya kurang 3. Nah, bagaimana jika nanti dituntut maksimal? Ancaman hukuman ini adalah 20 tahun. Kalau 20 tahun itu kira-kira vonisnya berapa? Tadi sudah diprediksikan oleh Bu Nona. Ya, kalian boleh bilang pret, tapi jangan ada binatang-binatang ya. Pasti kamu ditegur sama TikTok. Nah, kalau ancamannya 20 tahun, kira-kira tuh jatuhnya berapa? Anda sudah bisa memprediksi itu. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah jaksa penuntut umum akan menuntut minimal, misalnya minimal 1 tahun, misalnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 1 tahun, akankah seperti itu? Mungkinkah seperti itu? Pasti tidak mungkin. Kecuali kalau baik-baik mungkin ya. Kalau dibilangin menye-menye, dibilangin berat badan, jaksa dibilangin botak, dikasih gini-gini, fake ini. Dan terus jaksa mau nuntut berapa? Nah, kalau Orentur tadi mengatakan pasti akan menuntut maksimal. Kalau tuntutan jaksa maksimal, maka putusan hakim berapa? Silakan di tapping di bawah. Begitu. Tuh, ya ini. Saya mau cari angka yang paling banyak ya baru saya sebut nanti. Bayar, entah bayar apa saya nggak tahu. Di situ dibuka aib anaknya, bahwa anaknya begini-begini. Itu seorang ibu mengizinkan dan menertawa, ikut tertawa, mengatakan Mail benar. Itu fakta, memang begitu. Seorang ibu begitu. Ada orang
Yang menyebarkan aib anaknya pakai platform berbayar, artinya aib anaknya diduitkan. Dia setuju dan dia mengiyakan sambil ketawa-ketawa. Ibu ya seperti apa itu? Haram, ibu najis. Nah, Oke, gitu aja, Mister. berarti dari situ ya Anda berpaling ya, Bu ya. Oke, iya, iya. Ya, itu teman-teman saya kasih tahu ya, ini beliau adalah mengikuti terus mulai dari IG-nya, mulai dari YouTube-nya sampai TikTok-nya. Dan sekarang Bu Orintur memahami betul, oh itu nggak boleh. Begitu. Terima kasih Bu Orintur, sudah terjawab ya semua teman-teman ya. Teman-teman boleh tidak suka, boleh tidak suka, tapi jangan mengatakan yang buruk-buruk. Boleh tidak suka. Kalau Anda nggak suka, di skip aja. Oke. Apa, Mister Oke, J, saya katakan buruk, nggak apa-apa. kita sapa dulu nih. Ada Bu Fitri ternyata. Selamat malam Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Baru masuk nih, lagi apa yang diobrolin, baru dengar. Selamat Malam Kak malam. Fitri. Halo, Biar disapa dulu, Mbak nanti kan lama-lama denger. Iya, udah lanjut saya dengerin Selamat dulu biar malam paham. Bu Fitri, selamat malam Bu Joki, selamat malam Mbak Selamat Lia. malam. Mister Si, Bu Joki belum disapa, Mbak Lia belum sapa. Mbak Ani, Iya, Mbak tunggu. Sela, Mbak Novi, Saya- Mbak Siti, Sehat Mbak Saya Fitri. itu mau nyapa, Sorry. tapi kan Orintur minta waktu, jadi Orintur harus diberikan waktu. Oke, sekarang Joki. Meskipun Joki ini baru, tapi kan dari bawah sudah monitor terus di perkembangan perdebatan kita. Silakan Orintur. Orintur turun Bunda dulu. Joki ganti juga seorang orang hukum Bu Mister Si. Oke, silakan Bu Joki. Aku mau sedikit menyampaikan bahwa kan dibilang katanya 1 bulan. Tadi juga ada yang menanyakan apa 1 bulan itu nggak apa-apa ya kan? Apa memang bisa 1 bulan tiba-tiba udah kasusnya udah diangkat begitu kan? Itu Penetapan sebenarnya- tersangkanya. Aku pantau itu laporan itu kan dibuka 3 Desember, Mr. J. Kemudian dia diangkat, kemudian dia jadi tersangka, ditetapkan tersangka itu tanggal 20 Februari, jadi nggak 1 bulan itu. Kemudian baru ditahan tanggal 4 Maret. Ya, untuk meluruskan aja ini, jadi nggak 1 bulan. 3 Udah Desember. tua dia Tuh amnesia bukannya November. Bukan Desember, Kak. November. Buka laporan 3 Desember. November laporannya. Laporannya November kalau nggak salah. Tunggu dulu. 3 Desember sih, kalau aku cek ya. Itu LP-nya. Jadi pengaduannya Iya. pengaduannya beda lagi. Ya, lanjut. Kemudian tanggal 20 Februarinya ditetapkan tersangka, ditahan 4 Maret. Sejauh ini. Aku tahu ya. Tapi coba Oke. mungkin ada yang lain. Tapi intinya itu semua tidak 1 bulan seperti yang disampaikan beliau terdakwa di persidangan. Gitu loh. Oke. Oke, ya itu tadi mengenai laporan Nikita Mirzani, kenapa begitu cepat, tidak wajar katanya begitu cepatnya dijadikan tersangka kemudian dilakukan penahanan. Saya kira itu wajar kalau saya, Sangat ya, karena wajar. saya mantan dari situ, bukan waktu yang sedikit, 32 tahun saya melakukan itu. Oke, teman-teman, jangan lupa ya. Dok Peng, Dok Tif, atau dokter siapa namanya itu, ternyata dia punya produk skincare. 1, ingat dulu, ya, dia bukan orang yang netral usaha yang lain, tapi dia punya produk skincare. Mengapa dia mereview produk skincare orang lain? Nah, itu pertanyaan. Demikian juga Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga punya produk skincare. Saya tidak tahu apa namanya karena saya nggak pernah pakai skincare. Tetapi logisnya begini. Ketika dia memiliki produk skincare, kemudian ada endorse dari skincare orang lain, tenggelam dong produknya seharusnya. Seharusnya dia fokus dengan produknya sendiri. Kalau itu yang dipertahankan menjadi hak uang yang 4 miliar itu. Logika saja.
Kita menggunakan logika saja. Jadi Dokter punya produk skincare, Nikita Mirzani juga punya produk skincare. Kenapa tidak menjual produk skincare-nya sendiri aja? Jangan ngurusin orang lain misalnya. Oke ya, itu tadi yang selalu dikatakan sebagai persaingan bisnis. Nah, tadi sudah dijelaskan juga overclaim, overprice, over apa. Emang urusannya siapa? Oke, begitu ya. Kemudian terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Karena minggu depan itu teman-teman semua adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah tidak ada lagi untuk pembuktian sudah tidak ada lagi, ya. Minggu depan adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kalau saya baca dari kasus yang ada di sebelah ya, sama juga di jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, itu kasusnya Fadel itu dituntut 12 tahun, vonisnya 9 tahun, dikurangi 3 tahun. Nah, dengan situasi ketika jaksa sedang bertugas, tetapi jaksa selalu direndahkan. Kira-kira kemarin kita sudah bahas, kira-kira jaksa akan menuntut rendah atau menuntut tinggi? Menuntut minimal atau menuntut maksimal? Maksimal. Oke. Ya jelas dong, jaksa sudah diperlakukan seperti itu. Apalagi kemarin teman-teman, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Ketika diputarkan rekaman yang dari flash disk yang katanya dari duta apa itu? Copet. Duta besar. Ya kan? Duta itu copet, duta Duta pembohong. Intel. itu ada ucapannya di situ. Ini peradilan katanya sudah diatur sedemikian rupa. Nah itu kalau disuruh membuktikan itu tidak akan mampu. Nah masalahnya kalau dituntut maksimal oleh jaksa penuntut umum, pasti kan ada pembelaan ya. Ada namanya pledoi. Teman-teman, saya sudah sampaikan tadi. Dasar penuntutan jaksa penuntut umum adalah fakta-fakta persidangan. Kira-kira ini teman-teman, adakah yang punya pendapat? Ya, apakah terdakwa ini akan dituntut maksimal atau minimal? Silakan. Bu Ani, yo Bu Ani. Kalau saya berharap jaksa akan menuntut semaksimal mungkin agar hakim bisa memutuskan paling tidak misalnya 20, paling tidak diambil sepertiganya mungkin 17 atau 18, paling rendah 15 gitu. Mister C. Oke. Mungkin ada teman lain. Teman-teman boleh berkata pret, boleh berkata prot ya. Pret, ditulis aja. Nggak apa-apa kok. Ya boleh. Karena ini berdasarkan fakta persidangan. Mbak Fitri jangan ngomong, jangan ikut ngomong, nanti digoreng-goreng. Ya, nanti pada saatnya dia Mbak akan Fitri ngomong. diam di corner ya. Sorry. Ya kalau saya suruh ditanya maksimalnya 20 tahun, bener ikutan. Saya mah udah biasa digoreng, tapi yang mutung yang ngegoreng, Mbak Ani. Yang mutung bukan saya, biasa itu. Kalau aku feeling kok 15 ya, Mr. Z. Kurang-kurangnya ya memang kurang-kurangnya segitu. Maksimalnya 20, nanti di 15. 15. Mudah-mudahan dendanya gede ya, Kak Fit, biar bisa Jangan, bagi-bagi. Saya bilang Kalau jangan vonis. saya ya teman-teman ya, kalau saya Tuntutannya yang paling aja. penting itu dari tuntutan dan lain-lain itu yang penting dia divonis bersalah, itu dulu. Bersalah. Nah,
Gitu. Kalau Mbak Fitri naik, kalau banyak banget yang nonton tuh. Judul. banyak Kaum bebeknya keluar, Mbak Markus. Fitri. Kaum bebeknya keluar tuh. Kaum Judul, bebeknya nih ada Markus. bahasa judul. Markus. Iya. Nepos. Markus, Ya, Nepos. betul ini pasukan bebek. Bebek kan kalau bebek satu wek semuanya tuh pasukan Nggak ada. bebeknya keluar. Izin Pasukan Nggak bebeknya ada keluar tuh. bahasan lain. Mbak Fitri biar ku jawab. Baca juga kali Bu Ani yang di bawah. Nggak usah Dibiar dibaca. dulu. Bebek tuh. Oke, stop dulu, stop. Silakan kita kasih waktu Orintur untuk bicara. Aku Yang jawab. lain di mute. Ya. Biar aku jawab yang ini. Yang pasti ini haters Mbak Fitri sama pendukung NM gini. Kalian pendukung NM sama yang di komal-komal yang tiap hari dari bangun sampai tidur lagi komal-komal, nggak ada kontribusi apa-apa untuk Nikmir. Kalian udah komal-komal capek ada nggak, bahkan untuk berobat keluar aja dia nggak dapat izin, kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Kalian cuman cari followers, cari pengikut, cari viewers, nggak bisa kontribusi, kalian nggak ada apa-apa, percuma, capek kalian nyari dosa ke sana, hatersin Mbak Fitri, hatersin Mbak Fitri sejelek-jelek gini, ininya yang kalian tuduhkan, dia pernah menolong terdakwa itu, membantu, udah banyak, kalau ada yang tahu udah banyak dibantu. Kalian apa, nggak ada, cuman judul, nggak ada kontribusi. Kalian itu seperti buih di lautan, banyak tapi nggak berguna. Kaum bebek hadir semuanya. Saya tepuk tangan Oke. dulu, Peter sih. Saya on perbedaan. cam Nggak apa-apa. dulu. Nggak apa-apa, saya sengaja On cam naik, dulu. biar kawan-kawan. Pasukan bebek. Pasukan bebek. Semangat banget. Pasukan Saya bebeknya keluar perdengarkan tuh. ini. Stop dulu, Bu Ani, stop. Bu Ani, stop dulu. Ya, on cam tetap on cam, nggak apa-apa. Tapi jangan bersuara dulu. Saya